Was? Cahaya keemasan memecah kegelapan dasar Pill River. 11 hari telah berlalu dalam keheningan yang mencekam, kontras dengan kegemparan yang terjadi di aula sunyi. Nirvana Golden Chi yang semula membentang ratusan kaki, kini menyusut drastis, memadat hingga nyaris mengeras, dan menghasilkan tekanan mengerikan yang mampu meremukkan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Di pusat cahaya itu, Lindong duduk tak bergeming layaknya arca, namun armor sisik hijau yang melapisinya telah kehilangan kilau dan mulai retak. Bunyi derak halus terdengar, menandakan pertahanannya telah mencapai ambang batas. Darah merah tua yang telah memadat mengisi celah-celah sisik yang retak menjadi saksi bisu atas siksaan fisik yang dialami Lindong. Tekanan di dasar Pill River kian menggila seiring berjalannya waktu. Tanpa perlindungan wujud naga surga hijau, tubuhnya pasti sudah hancur lebur menjadi daging lumat. Bahkan di balik lapisan sisik itu, kulitnya telah terkoyak hebat. Namun, Lindong tak bergeming. Alih-alih mundur, ia justru memacu kekuatan pelahap untuk melahap Nirvana Golden Chi yang ganas dengan rakus. Rasa sakit itu ia abaikan demi satu tujuan. Ia merasakan keberadaan Yuan Spirit Chi yang unik dan langka tersembunyi jauh di dalam energi emas tersebut. Setelah 11 hari penyerapan tanpa henti, gumpalan Yuan Spirit Chi di dalam tubuh Lindong telah memadat berkali-kali lipat. Benang-benang emas berputar di dalamnya, memancarkan keindahan yang menyimpan bahaya. Lindong bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di sana. Kekuatan roh Yuan, energi yang seharusnya hanya dikuasai oleh mereka yang telah membentuk roh Yuan sejati. Jika ia bisa mengendalikannya, ini akan menjadi serangan pamungkas yang mematikan. Di tengah perenungannya, benang-benang emas itu mulai menyatu dan bergejolak, seolah mencari bentuk. Namun Lindong sadar, ia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirvana. Energi ini tetaplah benda asing yang sulit dimanipulasi, layaknya kekuatan sendiri. Karena mustahil menjadikannya roh Yuan abadi, sebuah ide melintas di benaknya. Energi ini terlalu tajam dan dominan untuk disia-siakan. Jika tidak bisa menjadi bagian dari jiwanya, maka ia akan menempahnya menjadi senjata. Karena mustahil menjadikannya roh Yuan sejati, Lindong memutuskan menempa energi itu menjadi benda roh Yuan. Meski teknik ini biasanya hanya dikuasai para ahli yang telah membentuk roh Yuan, kekayaan energi yang dimilikinya saat ini membuat hal mustahil itu menjadi mungkin. Tanpa membuang waktu, di tengah tekanan sungai yang kian menggila dan ambang terobosan ke tahap 5 Yuan Nirvana yang kian dekat, Lindong segera bertindak. Di bawah perintah mentalnya, benang-benang emas di dalam dantiannya bergejolak hebat, bertabrakan, dan perlahan menyusut menjadi cairan kental yang padat. Dengan presisi tinggi, ia mengerahkan kekuatan pelahap untuk membungkus dan menekan bola cairan emas itu, memaksanya pipih menyerupai cakram. Proses pembentukan ini menguras Yuan Power dalam jumlah masif, namun aliran Nirvana Golden Chi yang tak henti-hentinya dari Pill River terus mengisi ulang tenaganya, membiarkan Lindong melakukan penyempurnaan yang rumit itu dengan kesalahan seminimal mungkin. Seiring berjalannya waktu, objek emas dalam dantian Lindong mulai mewujud. Kekuatan pelahap menari laksana pahat pengukir, memangkas gumpalan Yuan Spirit Chi tersebut hingga memancarkan ketajaman yang samar namun berbahaya. Namun, di luar, pertahanan Lindong telah runtuh total. Cahaya armor sisik hijaunya padam, digantikan retakan yang membiarkan tekanan dahsyat Pill River terobos masuk. Darah segar seketika menyembur dari pori-porinya, mewarnai sekujur tubuh menjadi merah mengerikan. Menyadari wujud naga surga hijau tak lagi mampu melindunginya, Lindong mengabaikan rasa sakit yang menyiksa dan bertaruh pada kecepatan. Ia memusatkan seluruh kesadarannya kembali ke dantian, memacu cahaya hitam kekuatan pelahap bergerak secepat kilat untuk menyelesaikan penempaan terakhir sebelum tubuhnya hancur. Cahaya hitam di dalam dantian bergerak semakin gila, meninggalkan jejak bayangan dan gema tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah ketegangan yang memuncak, satu sentuhan terakhir mendarat dengan presisi, layaknya memberi nyawa pada lukisan naga. Seketika, cahaya emas meledak menyilaukan, menandakan selesainya proses penempaan. Saat pendar cahaya perlahan menyurut, sebuah cincin emas seukuran telapak tangan terungkap. Benda itu memiliki 8 gerigi sisik melengkung yang sangat tajam di tepinya, dihiasi ukiran naga yang tampak hidup seolah hendak membumbung ke langit. Mata Lindong berbinar liar menatap ciptaannya sendiri. Aura yang memancar dari cincin itu begitu ganas dan mengerikan, hingga ia pun merasakan getaran ngeri sekaligus kepuasan. Senjata yang terbentuk murni dari Yuan Spirit Ki ini memancarkan aura mengerikan, bahkan jauh melampaui kekuatan segel raungan langit naga hitam. Lindong menamainya Cincin Naga Yuan. Tersembunyi diam-diam di dalam dantian,
Cincin ini akan menjadi kartu as mematikan yang mampu menembus pertahanan ahli tahap 7 Yuan Nirvana sekalipun. Setelah puas dengan pencapaian itu, kesadaran Lindong kembali ke dunia nyata. Ia membuka mata, menatap Nirvana Golden Key pekat yang mengepungnya. Di wajahnya yang bersimbah darah, sebuah senyum tipis terukir. Gejolak Yuan Power di dalam tubuhnya telah mencapai puncaknya. Momen untuk menerobos batasan akhirnya tiba. Retakan halus menjalar cepat bagai jaring laba-laba di permukaan armor sisik, mematikan cahaya hijau yang selama ini melindunginya. Kepingan sisik terkelupas satu persatu, seketika hancur menjadi debu di bawah gilingan tekanan sungai yang mengerikan. Menyaksikan pertahanannya runtuh, ekspresi Lindong menegang namun tak menyiratkan kepanikan. Alih-alih mundur, ia justru menyunggingkan senyum menantang, siap menguji seberapa jauh tubuhnya mampu bertahan. Sesaat kemudian, armor sisik itu hancur total. Tekanan dahsyat tanpa ampun langsung menghantam dagingnya, merobek kulit dan menciptakan luka-luka berdarah di sekujur tubuh. Namun sebelum tubuhnya remuk, bayangan hitam misterius merembes keluar dari pori-porinya, memadat menjadi selaput cahaya hitam yang menyelimuti dan melindungi sosoknya dari kehancuran. Lubang-lubang hitam mikroskopis pada selaput itu berputar layaknya jurang tanpa dasar, memancarkan daya hisap yang mengerikan. Mereka tidak hanya melahap Nirvana Golden Key yang pekat, tetapi juga menelan tekanan dahsyat sungai itu mentah-mentah. Bahkan keganasan Pil River tak berkutik di hadapan dominasi mutlak simbol leluhur pelahap. Seiring terserapnya energi itu, cahaya keemasan di sekeliling Lindong menyusut drastis, sementara aura kekuatannya melonjak tajam. Suhu tubuhnya meningkat ekstrim, hingga membuat air sungai yang dingin mendidih dan berbuih. Fluktuasi Yuan Power yang memancar dari tubuh Lindong kini berubah menjadi liar dan ganas, mengirimkan gelombang kejut yang menandakan bahwa sebuah terobosan besar sudah di depan mata. Ketidakstabilan Yuan Power di dalam tubuh Lindong menjadi pertanda pasti, kesengsaraan Nirvana kelima telah tiba. Berkat energi masif dari baptisan Pil River, kekuatannya kini memuncak, siap menggempur batasan tahap 5 Yuan Nirvana. Aura ganas yang memancar dari tubuhnya bahkan mampu memukul mundur tekanan air sungai, menciptakan ruang hampa di sekelilingnya. Saat membuka mata, kulit Lindong tampak memerah padam, namun sorot matanya mencarkan kelegaan dan antisipasi liar. Meski kesengsaraan Nirvana kelima adalah mimpi buruk bagi banyak kultivator, Lindong tak gentar. Tubuh dan organ dalamnya telah ditempa sekeras baja oleh wujud naga surga hijau, memberinya modal lebih dari cukup untuk menantang bencana ini. Tanpa ragu, ia membentuk segel tangan dan menutup mata kembali. Seketika, gelombang panas yang mengerikan meledak dari dalam tubuhnya, menyebar liar dan mendidihkan air sungai dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan Yuan Power yang liar mengguncang dasar sungai, menciptakan arus ganas di sekeliling Lindong. Namun, di pusat kekacauan itu, tubuhnya tetap kokoh tak bergeming laksana pohon tua yang mengakar kuat, menyambut datangnya kesengsaraan Nirvana kelima. Sementara kedalaman sungai bergejolak, permukaan Pil River tampak tenang, kontras dengan keributan luar biasa yang terjadi di tepiannya. Platform di sekitar sungai kini berubah menjadi lautan manusia. Kabar bahwa Lindong telah bertahan selama 11 hari menyebar bagai api liar, mengguncang seluruh fondasi Sekte Dao. Prestasi ini menghancurkan rekor lama 8 hari yang sebelumnya dipegang oleh elit sekelas Ying Xiaoxiao. Fakta bahwa sejarah baru ini diciptakan oleh seorang murid yang baru saja bergabung membuat seluruh sekte terperangah. Aula Desolate kini menjadi pusat perhatian, dibanjiri gelombang murid yang datang dengan rasa penasaran bercampur ketidakpercayaan. Di anjungan terdepan, kerumunan terbelah mengelilingi 4 sosok paling disegani di aula sunyi. Di sisi kanan berdiri Pang Tong, murid tertua yang bertubuh kekar dengan lengan panjang menyerupai kera, memancarkan aura mengintimidasi dalam balutan jubah abu-abu. Di sebelahnya adalah Song Zhao, murid senior kedua. Meski bertubuh kecil, sorot matanya yang tajam dan dominan menenggelamkan murid-murid berbadan besar di belakangnya. Di sisi lain berdiri Jiang Hao dengan jubah merah tua dan tatapan sedingin es. Di sebelahnya, Tong Chuan tampak canggung saat menerima cemoohan tajam dari seniornya itu akibat kekalahan memalukan melawan Lindong. Jiang Hao yang terkenal bersumbu pendek menepis pembelaan Tong Chuan tentang kekuatan Lindong dengan angkuh. Bagi Jiang Hao, kehebohan yang dibuat oleh murid baru itu adalah bentuk ketidaksopanan, dan ia bertekad untuk memberi pelajaran pada si pendatang baru yang dianggapnya arogan tersebut. Di sisi paling kiri berdiri Fang Yun, murid senior keempat. Meski yang termuda di antara mereka, bakat mengerikannya memungkinkannya menyamai tingkat kultivasi Pang Tong hanya dalam 2 tahun. Fang Yun mengingatkan Jiang Hao dengan nada tenang namun tajam. Bertahan 11 hari adalah pencapaian yang bahkan sulit dilakukan oleh mereka berdua saat ini. Jika Jiang Hao gegabah, ia mungkin akan menemui kegagalan yang memalukan. Jiang Hao mendengus meremehkan, bersiras bahwa kekuatan sejati harus dibuktikan lewat pertarungan, bukan reputasi semata.
Namun kehadiran Fang Yun yang biasanya menutup diri dalam kultivasi tertutup membuatnya sadar betapa seriusnya situasi ini. Fang Yun bahkan berspekulasi bahwa Lindong bisa menjadi pesaing baru dalam perebutan kitab penghancuran besar, mengingat rekornya yang kini mendekati legenda senior Zhou Tong yang bertahan 12 hari. Mendengar perbandingan itu, arogansi Jiang Hao perlahan surut, digantikan dengan tatapan serius yang menatap tajam ke arah Pill River. Di tengah keriuhan itu, dua sosok mendarat di puncak pohon jauh, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan dari Aula Langit. Huan-Huan menatap permukaan sungai dengan gelisah, sulit menerima kemungkinan bahwa Lindong bisa menyamai rekor legenda sekte, senior Zhou Tong. Baginya, pemikiran bahwa seorang murid baru bisa menandingi idola mereka terasa tidak masuk akal dan tidak adil. Namun, Xiaoxiao melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tajam dan mengerikan. Jika Lindong muncul hari ini, pada hari ke-11, itu berarti ia menyelesaikan penyerapan Nirvana Golden Key lebih cepat daripada Zhou Tong yang membutuhkan 12 hari. Realisasi ini seketika membungkamkan keluhan Huan-Huan. Ia menggigit bibir, terguncang hebat oleh fakta bahwa pemuda yang selama ini ia remehkan mungkin memiliki potensi yang melampaui sosok dewa di hati para murid sekte Dao. Harapan naif Ying Huan-Huan agar Lindong tetap terbenam lebih lama seketika hancur. Ying Xiaoxiao tiba-tiba menajamkan pandangannya ke arah Pill River yang kini bergolak hebat. Permukaan air mendidih, memuntahkan gelombang Yuan Power yang mengerikan dari kedalaman. Menarik napas dalam-dalam untuk meredam keterkejutannya, Xiaoxiao menyadari bahwa situasi ini tidak akan berjalan sesuai keinginan adiknya. Sang pemecah rekor akan segera muncul. Air sungai Pill mendadak mendidih, memicu ombak raksasa yang menghempas tepian dengan ledakan menggelegar. Keributan ini seketika menyita perhatian kerumunan yang menanti dengan cemas, bertanya-tanya apakah penantian 11 hari Lindong di dasar sungai akhirnya akan membuahkan hasil. Bersamaan dengan itu, pusaran hitam yang terhubung ke dasar sungai mulai runtuh, memuntahkan gelombang energi yang liar. Menyaksikan fenomena tersebut dari ketinggian, Chen Zhen dan Wu Dao tersentak. Insting tajam mereka langsung mengenali bahwa gejolak energi dahsyat itu adalah pertanda dimulainya kesengsaraan Nirvana. Mata Chen Zhen menajam. Ia menyadari Lindong telah menguras habis Nirvana Golden Qi di dasar sungai. Realitas ini membuat ekspresi Wu Dao menjadi rumit. Sosok legendaris Zhou Tong yang selama ini dipuja bak dewa oleh sekte Dao, kini rekornya telah dilampaui oleh seorang murid baru hanya dalam 11 hari. Harapan akan kebangkitan Aula Sunyi mulai membara di hati Chen Zhen. Namun Wu Dao tetap menahan diri. Baginya, pencapaian di Sungai Pill hanyalah permulaan. Tanpa keberhasilan menguasai kitab suci penghancuran besar, Lindong tak akan mampu menandingi murid elit dari 3 aula lainnya. Namun, nasi telah menjadi bubur. Prestasi mengejutkan ini secara tak langsung telah memancing perhatian para tetua dan murid sekte lain, menciptakan beban ekspektasi yang berat. Kegagalan sedikit saja akan memicu cemoohan. Ujian sebenarnya menanti 3 bulan lagi di kompetisi tahunan. Untuk mendapatkan hak mempelajari kitab suci itu, Lindong harus melangkahi Pang Tong dan 3 murid senior lainnya, para elit yang pastinya tidak akan membiarkan harga diri mereka diinjak oleh pendatang baru. Wu Dao hanya bisa tersenyum getir menyadari konsekuensi fatal dari situasi ini. Mulai hari ini, bayang-bayang Zhou Tong, sang legenda yang dipuja bak dewa, akan menghantui setiap langkah Lindong. Ekspektasi untuk menyamai sang jenius yang pernah mengguncang wilayah Suan Timur kini berubah menjadi gunung tekanan yang siap menghancurkan mental kultivasi Lindong jika ia gagal menaklukkannya. Di tengah kekhawatiran para tetua, gejolak Sungai Pill kian menjadi-jadi. Gelombang Qi Nirvana yang liar meletus dari pusaran air, menghantam indera para murid di tepian, hingga membuat wajah mereka pucat. Realitas mengejutkan seketika menghantam benak kerumunan itu. Lindong tidak hanya menguras Qi emas, tetapi juga nekat menggunakannya untuk memicu kesengsaraan Nirvana saat itu juga. Pang Tong dan para murid senior lainnya terpaku menyaksikan fenomena itu, namun Jiang Hao hanya menatap dengan kerutan dahi yang meremehkan. Baginya, meskipun Lindong berhasil lolos dari maut, seorang kultivator tahap 5 Yuan Nirvana bukanlah ancaman bagi dirinya, yang telah mencapai tahap 7 dengan segudang teknik tempur tingkat tinggi. Lamunan arogan itu buyar ketika pilar-pilar cahaya meledak menembus permukaan sungai, membawa hawa panas yang membakar dan mengguncang mental para penonton. Semua mata kini tertuju pada sungai dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu betapa mengerikannya kesengsaraan Nirvana, dan kegagalan Lindong di titik ini hanya akan menjadi lelucon tragis. Di kejauhan, pusaran air yang kian menyusut menjadi fokus tatapan tajam Ying Xiaoxiao dan Ying Yuan-Huan yang menanti dengan napas tertahan detik-detik kemunculan sosok dari kedalaman tersebut. Tepat saat pusaran air nyaris lenyap, pilar cahaya keemasan meledak dari permukaan Sungai Pill, melesat menembus awan dengan kekuatan yang mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Di tengah pendar cahaya agung itu, sesosok pemuda kurus muncul diiringi laulan energi yang menggetarkan udara, memaksa ribuan pasang mata terpaku padanya.
Merasakan aura yang memancar dari tubuh Lindong, pupil mata Pang Tong dan kelompok murid elit seketika mengecil. Mereka mengenali fluktuasi itu sebagai Yuan Spirit Qi, energi yang seharusnya baru terbentuk pada tahap 7 Nirvana Yuan. Namun yang lebih mengerikan, intensitas energi spiritual Lindong terasa jauh lebih murni dan menekan daripada milik mereka. Di puncak gunung, Ying Xiaoxiao mengepalkan tangannya, menyadari satu-satunya penjelasan logis atas anomali tersebut. Mustahil bagi seorang kultivator tahap 5 memadatkan energi sedahsyat itu, kecuali ia benar-benar telah melahap habis seluruh Nirvana Golden Qi di dasar sungai. Ying Yuanhuan menggigit bibir dengan perasaan campur aduk. Prasangkanya terhadap Lindong yang semula ia anggap arogan, kini goyah setelah melihat pemuda itu mengguncangkan Sekte Dao dalam waktu singkat. Meski egonya masih mencoba menyangkal dengan berdalih bahwa ujian sebenarnya adalah kitab suci desolasi besar, ia tak bisa memungkiri betapa sulitnya pencapaian di Sungai Pil itu, mengingat ia sendiri pernah merasakannya. Di sisinya, Ying Xiaoxiao menyimpulkan bahwa Aula Sunyi akhirnya menemukan bibit unggul, meski pembuktian sejati masih menanti pada penguasaan kitab suci legendaris itu. Tanpa menunggu lebih lama, ia melesat pergi menjadi seberkas cahaya, diikuti oleh Ying Yuanhuan yang sempat ragu sejenak. Di kejauhan, Lindong menangkap jejak pergantian mereka dan menyipitkan mata. Ia sadar penuhnya bahwa kini ia telah menjadi pusat perhatian seluruh sekte, sebuah pertanda bahwa jalan di depannya akan menjadi jauh lebih menarik dan menantang.